Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Kali ini kita insyaallah akan membacakan buku tuntunan praktis yang berjudul Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah Sesuai Sunnah, karya dari Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah. Kenapa saya memilih buku ini? Karena buku ini sangat penting untuk orang-orang atau kaum-kaum jomblo di luar ya. Karena dengan buku ini kita bisa tahu kriteria mana yang bagus untuk kita. Istri dan suami mana yang bagus untuk kita. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa kita harus selektif? Karena pernikahan ini adalah perkara yang besar. Maka dari itu kita harus selektif, dan harapannya jika kita selektif dan harapannya kita sampai meninggal dengan calon pasangan kita. Jadi itu adalah harapan kita dari kita belajar ini. Jadi kita langsung saja ke muqaddimahnya, mungkin ini bab 1. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu siapa saya. Saya hanyalah seorang thalibul ilm, yaitu pelajar. Saya berlatar belakang bukan dari pesantren, bukan dari anak ustaz, bukan dari agama lah. Saya hanyalah belajar, dan belajar saya ini direkam gitu. Saya membaca ini belajar, sambil belajar. Jadi saya itu suka membaca tapi pakai suara. Jadi kayak membaca itu kan dari mulut terus ke telinga. Kalau membaca nggak keluar suara kan kayak gitu mah nggak ini ya, nggak nempel gitu lah. Jadi saya belajar dan kalian mendapatkan manfaat dari saya belajar. Jadi simbiosis mutualisme lah. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi video kita ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita membacakan bab 1. Memilih pasangan ideal menurut syariat Islam. Syariat Islam yang suci mengajarkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena berumah tangga bukan untuk waktu tertentu saja lalu bubar, seperti nikah mut'ah. Jadi yang dimaksud nikah mut'ah, bagi teman-teman yang tidak tahu, nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Jadi dia pakai kontrak, terus setelah kontrak selesai dia cerai. Ini dianut oleh orang-orang Syiah, teman-teman. Lanjut, hendaklah pernikahan itu untuk selama-lamanya sampai akhir hayat. Nah, Masya Allah kan. Jadi tujuan utama kita dari mempelajari buku ini adalah untuk mencapai kelanggengan dalam hubungan rumah tangga. Jadi seperti itulah. Tujuan berhati-hati adalah agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Lalu banyak pihak yang terzalimi, terutama anak-anak. Jadi kita belajar kriteria ini supaya kita itu tidak ada penyesalan di kemudian hari. Apalagi tatkala kita udah punya anak, itu sudah ranah yang lebih jauh lah, terlalu jauh. Jadi kalau soal anak-anak itu saya tidak berkompeten untuk berbicara lah. Maka dari itu kita belajar untuk menghindari apa-apa yang mungkin bisa menjadikan kita menyesal pada kemudian hari. Jadi termasuk itu memilih kriteria ini. Jadi seperti itulah, Allahu a'lam. Lanjut, seorang muslim atau muslimah harus selalu ingat bahwa pasangannya kelak adalah orang yang dengan kerelaannya. Allahu a'lam maksudnya apa ini? Tidak tahu saya. Allah akan menyempurnakan setengah imannya. Nah, Masya Allah. Allah akan menyempurnakan setengah imannya dengan dia menikah, ya. Karena tatkala orang menikah, dia itu sebenarnya sudah sempurna setengah imannya. Jadi setengahnya lagi dia akan memperjuangkan bersama calon pasangannya tersebut. Ini kita lanjut ya. Allah akan menyempurnakan setengah imannya. Ia pula yang harus ikhlas bersama-sama berjuang untuk menyempurnakan setengah imannya lagi. Oleh karena itu, ia harus memiliki kriteria yang dianjurkan dalam syariat. Jadi dengan memilih kriteria calon pasangan yang tepat, insya Allah kita dapat mudah untuk menyempurnakan setengah dari iman kita yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan. Lanjut, kata penulis, jika prosesnya cukup lama, bersabarlah. InsyaAllah. Jadi kalau lama bersabar, kata beliau. Tafsir penulis, sikap dan tindakan yang tepat dalam masa-masa penantian dan pencarian calon pasangan adalah, nah di sini penulis menyebutkan beberapa poin untuk menyikapi kondisi pada masa-masa penantian atau pencarian jodoh. Yang pertama, memanfaatkan masa-masa tersebut untuk membina diri kita sendiri agar menjadi dambaan pasangan yang kita cari. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa pribadi yang baik akan diminati oleh pribadi yang baik pula.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat." Artinya adalah wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. Saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi contohnya aja ya, contoh nyatanya. Misalkan ada cewek ya, yang dia main TikTok, joget-joget, goyang-goyang gitu. Kira-kira orang yang ngaji, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suka enggak lihat gituan? Ya, enggak suka lah. Saya tanya, siapa kira-kira yang suka lihat joget-joget kayak gitu? Joget-joget buka aurat, siapa kira-kira yang suka? Ya pasti laki-laki yang matanya jelalatan juga. Nah, jadi seperti itulah contoh nyatanya. Adapun kalau wanita-wanita yang misalkan dia berhijab, dia ke pengajian, terus dia sopan gitu, ya intinya solehah lah. Siapa yang tertarik dengan wanita seperti itu? Jadi wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, sedangkan wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Jadi seperti itu. Allahu a'lam. Yang kedua adalah menjadikan waktu tersebut, yaitu waktu penantian itu, sebagai kesempatan yang tepat untuk berdoa, introspeksi diri, dan selalu berprasangka baik kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa penantian. Dan anjuran saya dalam berdoa adalah kita jangan menyebutkan nama dalam berdoa. Misalkan, ya Allah, si fulan cantik, si fulan soleh, si fulan ramah sama orang tua, sama ini, si fulan rajin. Ya Allah, berikanlah si fulan untuk hamba sebagai jodoh, misalnya kayak gitu. Si fulanah maksudnya, si fulanah, bukan si fulan. Astagfirullah, dhamirnya salah. Si fulanah ya. Jadi kita nyebut nama pada doa tersebut. Saya tanya, apakah antum tahu si fulanah tersebut baik bagi antum? Saya tanya ini. Jawabannya tidak tahu. Karena kita tidak tahu masa depan. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu masa depan. Maka dari itu, pilihan Allah yang terbaik bagi kita. Jadi doa kita hendaknya dirubah. Seperti apa merubahnya? Gini aja cukup. Ya Allah, berilah hamba wanita yang salehah. Jodohkanlah hamba kepada wanita yang salehah. Pilihan engkau yang terbaik untuk hamba. Maka kita berdoa seperti itu. Jangan nyebutin nama, karena kita tidak tahu apakah dia benar-benar baik untuk kita, atau bisa dirubah jikalau antum ngotot ingin wanita tersebut, maka berdoanya kayak gini aja. Ya Allah, jika fulanah memang jodoh terbaik untuk hamba, maka jodohkanlah hamba dengannya. Jika tidak, maka carikanlah hamba yang lebih soleha daripadanya. Jadi mungkin seperti itu doa yang baik ya untuk dilakukan. Pokoknya jangan sebut nama, karena itu dapat mempersempit ya. Sedangkan kita tidak tahu dia itu baik atau tidak untuk kita. Hanya Allah lah yang tahu. Jadi seperti itu. Itu saja untuk video yang pertama ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam mencari pasangan, terutama bagi yang jomblo. Itu saja, tanpa panjang lebar lagi kita tutup video ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan, dan sampai jumpa di episode berikutnya.